Banyak cerita di dalam setiap perjalanan, terlebih ketika menyusuri pekat malam. Kadang diri ini dipaksa untuk berada di dekat sisi batas dimensi, hampa dan takut bergerak pasti. Malam ini kita akan mendengarkan sepenggal cerita seram di jalur lintas Sumatera. Begini ceritanya. Aku, Tony, bekerja sebagai supir travel penumpang di jalur lintasan Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja sudah banyak asam garam yang aku alami. Aku termasuk supir yang lebih suka bekerja malam hari. Lebih senang berkendara ketika sudah gelap dengan berbagai alasan tentunya. Tentu saja berbagai kisah dan pengalaman sudah aku rasakan. Dari yang biasa saja hingga pengalaman janggal menjurus seram. Ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam hari. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Peristiwa yang terjadi di tahun 2007. Udah bang, cuma 3 penumpang aja, ucapku. Iya Ton, cuma 3. Ya udah sana jalan, udah jam 11. Alamat antar udah di dashboard ya. Benar kata Bang Toping, sudah jam 11 malam. Memang sudah waktunya untuk jalan. Walaupun hanya berisi 3 penumpang, aku tetap harus jalan. Memang selalu seperti ini. Aku ke toilet dulu sebentar ya bang. Jangan lama-lama, kasihan penumpangnya kalau telat. Aku pun lalu langsung menuju toilet. Tidak lama, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraanku. Ini bukan musim liburan, bukan akhir pekan juga. Jadinya penumpang memang seringkali sepi seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam. Semakin sepi saja orang yang turun dari kapal. Setelah sudah duduk di belakang kemudi, aku lalu mulai bersiap menjalankan kendaraanku dan memulai perjalanan. Memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman. Menyiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan, memeriksa posisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya kalau sedang menyetel kaca spion ini, aku sekalian untuk memeriksa penumpang yang ada di belakang, menghitungnya apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Hah? Kok 4? Bukannya tadi Bang Toping bilang penumpangnya cuma 3. Aku pun penasaran, lalu menoleh ke belakang. Penumpang ada 4. 1 orang laki-laki duduk di deretan kursi yang persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat, bapak dan ibu duduk di deretan kursi kedua. 1 lagi seorang perempuan.
duduk di kursi paling belakang. Benar, ada 4. Berarti tadi ketika aku ke toilet ada penumpang satu lagi yang naik. Sudah semakin malam, jam 11 lewat 10 menit. Aku harus mulai perjalanan. Ton! Tapi baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Oh, ternyata Bang Tobing. Ada apa, Bang? Tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat, mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya sambil berteriak, 1 ton. Begitu katanya. Oh, begitu. Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti. Berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Ya sudah, berarti cocok dengan hitunganku tadi. Oke Bang, jawabku masih setengah berteriak sambil mengacungkan ibu jariku. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya, pertanda percakapan selesai dan masing-masing mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan lalu menginjak pedal gas perlahan. Perjalanan pun dimulai. Jalur Bakauheni, Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera, karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur dan akan berakhir di ujung paling barat, yaitu Provinsi Aceh. Tapi aku tidak akan sampai Aceh, hanya sampai di Bandar Lampung. Jarak tempuhnya sekitar 100 km. Biasanya kalau jalan malam, seluruh penumpang akan tidur di kursinya masing-masing. Begitu juga kali ini. Aku memperhatikan lewat kaca spion, terlihat semua penumpang sudah tidur. Kecuali penumpang perempuan yang duduk di paling belakang. Aku tidak bisa memastikan dia tidur atau tidak, karena pandanganku terhalang oleh sandaran kepala kursi. Mobil ukuran sedang, berkapasitas maksimum 12 penumpang ini, kupacu dengan kecepatan sedang, menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Yang aku suka dari jalan malam, salah satunya adalah jalanan cenderung sepi. Jadinya bisa lebih santai untuk mengemudi. Tidak terlalu lelah, hanya harus berusaha untuk tidak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan juga bisa lebih cepat. Kalau tadi aku berangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti seharusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, sampai pada penumpang yang terakhir. Travel tempat aku bekerja ini memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta, tetapi tergantung kondisi dan situasi. Apabila memungkinkan atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini aku melihat ada 3 alamat di daftar yang Bang Tobing letakkan di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantum. Tapi kan ada 4 penumpang. Berarti 1 penumpang akan turun di terminal atau di pool. Begitulah. Tidak terasa sudah sekitar 45 menit perjalanan yang sudah aku tempuh. Melirik ke layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakarku sudah hampir kosong. Aku pun lalu berhenti di pom bensin yang letaknya tidak jauh selepas kota Kalianda. Kebetulan jarak pom bensin yang aku maksud jaraknya sudah dekat, hanya tinggal beberapa ratus meter saja.
Sehingga beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada persis di depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobilku untuk masuk ke dalam. Tengah malam, sudah jam 12. Tentu saja pom bensin ini sepi. Hanya ada beberapa kendaraan berbagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Malah ada beberapa yang sedang hanya beristirahat. Aku memilih pompa yang paling pojok karena memang pengisian solar tempatnya di sudut. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku lalu turun. Isi full ya bang, begitu ucapku kepada petugas yang sedang berjaga. Setelah itu, aku menuju toilet untuk membasuh muka. Malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Selesai dari toilet, aku kembali ke mobil. Pengisian bahan bakar pun sudah selesai. Ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobilku, sekalian memeriksa keadaan para penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduknya masing-masing atau tidak? Ternyata lengkap, semuanya masih ada. 4 penumpang masih di posisi semula, masih terlihat tertidur juga. Kecuali penumpang perempuan yang ada di belakang. Dia tidak tidur, malah duduk tegak tanpa bersandar, menatap ke arah depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Indera penciuman menangkap wangi parfum yang sebelumnya sama sekali tidak tercium. Baunya sangat menyengat. Mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfumnya. Begitu pikirku di dalam hati. Tidak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraanku. Kali ini aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam. Tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama di Jalan Teuku Umar, kedua di Jalan Imam Bonjol, satu lagi di daerah Kedaton 5. Senangnya aku melihat 3 alamat itu karena letaknya masih di dalam kota, tidak akan memakan waktu yang lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke Kota Raja. Kota Raja adalah letak di mana pool kendaraan travelku berada. Singkat cerita, akhirnya 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya. Tersisa 2 lagi, laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat ketika kami akhirnya sampai di alamat terakhir, yaitu di Kedaton 5. Di titik ini aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun karena tidak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal. Kanan kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama, sangat sepi, ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari halaman rumah.
Melirik kaca spion, aku melihat dua penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan. Sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum masih tercium, walau tidak sekuat di awal tadi. Entah sudah berapa menit aku sudah di dalam perumahan, sampai akhirnya berhenti di depan salah satu rumah besar bertingkat. Aku perhatikan catatan yang ada di dashboard. Sepertinya benar ini alamatnya. Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan ya? Tanyaku kepada penumpang. Benar bang, saya turun di sini ya. Akhirnya penumpang perempuan terdengar suaranya. Oh, ternyata dia yang turun di sini. Rumah tempat tujuan penumpang perempuan ini terlihat gelap. Hanya satu lampu teras yang menyala. Itu pun tidak terlalu terang. Sudah menjadi kebiasaan apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua, aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan atau sekedar menunggu sampai dia masuk ke dalam rumah. Aku lalu turun dari kendaraanku. Di luar, aku memperhatikan penumpang ini turun dari kendaraan. Hanya tas kecil saja yang jadi barang bawaan. Suasana gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebatas bahu, wajahnya pucat seperti kelelahan. Mungkin karena baru saja menempuh perjalanan jauh. Terima kasih bang, silahkan lanjut aja. Tidak apa-apa kok aku ditinggal. Begitu katanya sambil tersenyum. Iya mbak, kalau gitu aku jalan ya. Ya bang, hati-hati ya. Kalau bisa langsung ke pool aja. Tidak usah antar penumpang lagi. Hah? Kenapa emangnya mbak? Kan masih ada satu penumpang lagi. Jawabku penasaran. Kalau bisa ke pool aja ya mas. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruhku untuk kembali ke pool. Entah, tapi ini agak aneh. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraanku dan pergi meninggalkan tempat itu. Satu penumpang lagi, tapi aku tidak tahu harus diantar kemana. Mas, mau diantar kemana ya? Atau turun di pool aja? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Berhenti bang, jawab penumpang itu pendek. Oh, oke. Tolong kasih tahu arahnya ya mas. Aku lalu tancap gas mengarahkan kendaraan menuju daerah berhenti yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Ketika dalam perjalanan yang seharusnya tidak akan terasa lama ini, ternyata aku masih menyium wangi parfum menyengat itu, dan kali ini baunya semakin kuat. Ternyata penumpang yang inilah yang wangi sejak tadi, bukan perempuan yang sudah turun barusan. Begitu pikirku dalam hati. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatera ini, aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi, namun masih sangat berhati-hati. Beberapa kali aku melirik ke arah spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir ini posisinya selalu sama, duduk tegak sambil terus menatap ke arah luar. Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membantuku untuk dapat juga sesekali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian dan ketika sudah semakin dekat dengan perhentiannya, penumpang laki-laki berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi ada sedikit aneh dengan senyumannya.
Dia tersenyum, tapi bukan kebahagiaan yang terpancar, tapi malah kesedihan. Pokoknya aneh. Dia tersenyum, tetapi mimik wajahnya datar dan tanpa ekspresi, alias kosong. Tentu saja banyak pertanyaan di dalam kepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok gelagatnya agak aneh? Kasih tahu arahnya ya mas, kita udah sampai di Branti nih, ucapku. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Penumpang hanya diam. Aku pikir mungkin dia ketiduran. Makanya aku langsung melirik spionku. Ternyata tidak. Dia masih berposisi seperti sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Mas, maaf, kita udah di Branti. Alamatnya di mana ya? Tanyaku sekali lagi. Kali ini lebih keras aku bersuara. Terus aja bang, perumahan depan. Akhirnya penumpang itu pun bersuara. Aku lalu kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya aku tahu perumahan yang dimaksud. Perumahan ini ya mas? Tanyaku lagi ketika di depan sudah ada gapura besar. Iya, jawabnya pendek. Aku lalu membelokkan kendaraanku masuk ke dalam perumahan. Baru kali ini aku masuk ke perumahan ini. Biasanya hanya lewat melintas di depan gerbangnya saja. Bukan komplek perumahan mewah. Bisa dibilang hanya kelas menengah. Kira-kira seperti itu. Setelah gapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil yang sepertinya pos security, yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalamnya yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun terus masuk ke dalam perumahan. Rumahnya di mana ya mas? Aku bertanya sekali lagi. Terus aja. Mendengar jawabannya, aku lalu terus ikuti jalan lurus yang memanjang. Jalanan komplek tentu saja sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku menjalankan mobil sangat pelan sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok ke arah mana. Terus aja ya mas? Tanyaku lagi. Iya. Dia hanya menjawab secara singkat serta datar. Kok tidak belok-belok ya? Memang rumahnya di mana ya? Aku bertanya-tanya di dalam hatiku. Sementara jalanan terus semakin ke ujung dan semakin gelap. Terus masuk ke wilayah yang sepertinya masih belum banyak ada rumah berdiri. Aku semakin memperlambat laju kendaraanku ketika melihat ada tembok tinggi di depanku. Jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. Mas, di depan jalannya buntu. Rumahnya yang mana ya? Lagi-lagi aku bertanya. Paling ujung, sebelah kiri. Begitu jawab sang penumpang. Aku lalu mengarahkan kendaraanku ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Rumah berpagar besi, besar bertingkat, tapi aku tidak bisa melihatnya lebih jelas lagi karena dalam keadaan gelap. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya, seperti rumah kosong. Setelah sebentar memperhatikan rumah itu, aku lalu bilang kepada penumpang itu, "Sudah sampai mas," tapi tidak ada jawaban.
Tentu saja refleks aku langsung menoleh ke arah belakang. "Mas," kalimatku berhenti. Tidak selesai ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong. Kemana penumpang terakhir tadi? Sudah turunkah? Sepertinya tidak mungkin, karena aku sama sekali tidak mendengar suara buka tutup pintu, dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti. Penasaran, lalu aku mengarahkan pandangan ke rumah gelap di sebelah kiri, rumah penumpang terakhir tadi. Kemudian aku mengucek-ngucek mataku karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya, aku yakin kalau orang itu memang penumpang tadi. Tapi kapan dia turun dari mobilku? Kok tidak ada suara buka tutup pintu mobil dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar di halaman rumah itu? Semakin penasaran, aku membuka kaca mobil yang sebelah kiri untuk memastikan sekali lagi. Setelah kaca sudah terbuka lebar, aku semakin jelas melihatnya. Ternyata benar, yang berdiri di balik pagar memang penumpangku tadi. Dia menghadap kendaraanku, menghadapku berdiri dalam gelap. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan. Dia tersenyum dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu. Sangat pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Tapi dari gerakan bibir dan gesturnya, aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih. Melihat itu, aku pun mengangguk pelan. Kemudian dia membalikkan tubuhnya, lalu dalam gelap berjalan menuju pintu rumah. Jalannya sangat pelan, langkahnya gontai. Aku terus memperhatikan pergerakannya, sampai ketika ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai tepat di depan pintu rumah, dia tidak lantas berhenti melangkah, tapi malah terus berjalan menembus pintu. Iya, tubuhnya menembus pintu, lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Aku pun kaget melihat itu semua. Beberapa detik lamanya, tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi beberapa saat kemudian, dari kaca spion aku melihat ada kilatan cahaya dari belakang. Ada kendaraan lain yang datang dari arah belakang mobilku. Aku lalu membuka kaca jendelaku. Ternyata cahaya itu adalah lampu motor yang dikendarai oleh security perumahan. "Lagi ngapain, Bang?" tanya Pak Security setelah dia sudah berhenti. "Ngantar penumpang, Pak, ke rumah itu loh," aku menjawabnya. "Oh, gitu. Ayo kita ke pos depan dulu." "Iya, Pak." Kemudian aku memutar mobilku, lalu mengikuti motor security itu dari belakang. Sesampainya di pos security, aku turun dari mobil, lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos security ada 2 petugas lainnya. Padahal ketika masuk tadi, aku tidak melihat ada orang sama sekali.
Abang ini tadi nganter penumpang ke rumah di ujung itu, tanya salah satu security sambil memberikan aku segelas air minum. Iya pak, rumah di ujung itu. Aku menjawabnya dengan terbata-bata karena aku masih dalam keadaan yang shock. Oh gitu, ada kejadian aneh nggak? Tanya mereka lagi. Kemudian aku ceritakan semuanya, peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami. Setelah aku selesai, barulah mereka ganti bercerita. Cerita yang membuat tubuhku semakin lemas setelah mendengarnya. Penumpang tadi namanya Husairi, umurnya 30 tahunan. Dia bekerja di Jakarta. Setiap 2 minggu sekali pulang ke rumahnya di Beranti sini. Rumahnya ini diisi oleh anak istri serta mertuanya. Tapi sekitar 6 bulan sebelumnya Pak Husairi meninggal dunia. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan pulang. Kendaraan yang dikendarainya mengalami kecelakaan di daerah Kalianda. Setelah kematian Pak Husairi, keluarganya meninggalkan rumah itu lalu pindah ke tempat lain. Sejak saat itulah rumahnya menjadi kosong. Menurut cerita security juga, ternyata aku bukanlah supir travel pertama yang mengalami kejadian ini. Sebelumnya, sudah beberapa kali ada travel yang juga mengantar almarhum Pak Husairi untuk pulang ke rumahnya. Ke rumah beliau tinggal semasa hidupnya. Sepertinya beliau belum menyadari atau belum terima harus meninggalkan keluarganya. Sekian cerita misteri malam ini. Semoga dapat menemani malam teman-teman semuanya. Tetap berhati-hati. Salam ketakutan.